Saudara, kawasan Asia Tenggara meskipun dikenal relatif stabil namun tetap menghadapi berbagai tantangan geopolitik dan konflik internal, baik antar negara maupun juga dalam negeri masing-masing anggota ASEAN. Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan dan salah satu pendiri ASEAN memiliki peran strategis sebagai mediator dan penjaga stabilitas regional. Lalu bagaimana Indonesia menjalankan peran diplomatiknya? Kita akan membahas lebih lanjut bersama dengan narasumber kita melalui sambungan daring, Gubernur Lemhanas, Pak Aceh Hasan Syadzili. Pak Aceh, Assalamualaikum, salam sehat Pak Aceh. Waalaikumsalam, salam sehat Mas Fajri. Baik, Pak Aceh. Baik. Pak Aceh, ini kalau kita lihat Pak Aceh, ini sedikit terkait dengan konflik yang terjadi antara Thailand dan juga Kamboja, Pak Aceh. Bagaimana peran Indonesia ini sendiri, Pak Aceh, melihat dalam konflik Thailand dan Kamboja di tahun 2020 ini? Jika dibandingkan, Pak Aceh, dengan keterlibatan Indonesia dalam konflik serupa di tahun 2011 lalu, Pak. Ya, tentu stabilitas keamanan di kawasan ASEAN itu harus terus kita jaga, karena bagaimanapun stabilitas keamanan itu merupakan fondasi bagi peningkatan kerjasama ekonomi antar negara dan juga mendorong bagaimana kerjasama ekonomi tersebut dapat saling mensejahterakan, terutama memastikan agar stabilitas keamanan di kawasan itu bisa mendorong kerjasama ekonomi yang kuat. Gitu. ASEAN, sebagaimana kita tahu, merupakan salah satu kawasan yang paling tinggi produktivitas pertumbuhan ekonominya di dunia, ya. Dan karena itu situasi stabilitas keamanan di kawasan tersebut memang harus terus kita jaga, ya. Karena untuk memastikan supaya kondusivitas dan stabilitas ekonomi di kawasan ASEAN ini bisa terus-menerus kita dorong, maka mau tidak mau stabilitas kawasan itu harus kita pastikan dengan baik. Nah, baik. Kita tahu bahwa kemarin terjadi konflik antara Thailand dengan Kamboja. Saya kira langkah cepat yang dilakukan oleh Malaysia, Perdana Menteri Anwar Ibrahim, yang merupakan ketua dari ASEAN, ya, itu patut kita apresiasi. Dan kita tahu bahwa Indonesia memiliki peran yang juga penting, tetapi karena saat ini keketuaan itu ada pada Malaysia, tentu yang paling depan adalah Malaysia. Gitu, ya. Sama halnya dengan konflik di tahun 2011. Waktu itu Indonesia merupakan ketua ASEAN, maka Indonesia yang paling depan dalam memastikan stabilitas kawasan di ASEAN tersebut, begitu. Baik, tapi kalau kita lihat, secara garis besar nih Pak, antara 2011 dan 2015 ini sebenarnya kan Indonesia ini memiliki peran yang penting. Tapi sebenarnya apa nilai strategis yang Indonesia miliki dalam menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara ini, Pak? Ya. Secara natural, Indonesia ini kan negara paling besar di ASEAN, ya. Dari aspek penduduk, kemudian juga PDB-nya, gitu ya, GDP-nya, serta luas wilayahnya. Gitu. Tentu kalau posisi tersebut menjadikan Indonesia memang kami sebut sebagai natural leader, ya, sebagai pemimpin yang ya dengan sendirinya paling berpengaruh di ASEAN. Karena itu pengaruh kepemimpinan Indonesia sebagai natural leader tersebut tentu menjadi penting sekali untuk bisa mendorong bagaimana Indonesia dapat mengambil inisiatif-inisiatif penting, apalagi kita tahu bahwa beberapa di antara pemimpin di Kamboja misalnya punya kedekatan khusus dengan pemimpin-pemimpin di Indonesia, ya, dan juga dalam beberapa momen-momen penting, ya, Indonesia atau para
para pemimpin Indonesia menjadi rujukan ya bagi terjadinya konflik di ASEAN, termasuk juga antara Kamboja dengan Thailand. Ya. Karena kan persoalan yang dihadapi di Thailand dan Kamboja ini terjadi bukan saja sekarang, tetapi sebelum-sebelumnya juga kerap kali terjadi gitu. Sejak tahun 2003 bahkan konflik ini juga dipicu oleh persoalan penguasaan terhadap kuil yang dinilai memiliki nilai budaya baik bagi masyarakat di Kamboja sendiri maupun bagi masyarakat di Thailand gitu ya. Hingga kemudian penyelesaiannya diserahkan kepada Mahkamah Internasional ya. Dan hasilnya masih belum menjadikan dua negara ini menerima terhadap hasil keputusan Mahkamah Internasional tersebut. Nah, jadi potensi konflik itu bisa saja terjadi, gitu ya. Hanya memang disinilah pentingnya kita terus menjunjung tinggi, ya, kerjasama di ASEAN yang memang sudah disepakati bersama. Kita harus menjaga keamanan, kita harus menjaga stabilitas ekonomi, dan kita juga harus menjaga stabilitas politik di ASEAN ini dengan baik, sehingga fungsi ASEAN sebagai negara yang organisasi multilateral yang sangat dinamis ini harus kita pastikan masing-masing tentu bisa menyepakati atas traktat atau perjanjian ASEAN yang selama ini kita junjung tinggi begitu. Baik, terkait dengan ASEAN Pak, ini dalam konteks ASEAN sendiri sebenarnya bagaimana kontribusi dari Indonesia ini Pak dalam membantu untuk memperkuat kesepakatan gencatan senjata antara Thailand dan juga Kamboja, karena kalau kita ketahui ini bukan yang pertama seperti Bapak sampaikan tadi 2011, bahkan sebelumnya juga mungkin ini sudah terjadi antara konflik ini. Ya, saya kira pendekatan diplomasi tentu harus lebih dikedepankan ya daripada pendekatan yang sifatnya militer ya. Diplomasi dengan duduk bersama akan menghentikan kekerasan ya, yang tentu bisa menimbulkan banyak korban, baik korban yang sifatnya militer maupun masyarakat sipil. Itu yang harus kita hindari ya. Di samping tentu dampak yang ditimbulkan akibat dari konflik militer itu pasti akan berakibat pada stabilitas kawasan secara keseluruhan, dan jangan sampai misalnya mengundang pihak-pihak negara lain untuk ikut serta, ikut campur di dalam proses konflik kekerasan tersebut. Nah, karena itu saya kira memang alangkah lebih baiknya kalau memang kita bisa selesaikan melalui organisasi ASEAN gitu. Dan menurut kami, walaupun tentu ada keinginan juga misalnya dari Kamboja bahwa penyelesaian perbatasan ini bisa dibawa ke ranah Dewan Keamanan PBB, tapi saya kira penting sekali untuk tetap menjaga fungsi ASEAN sebagai mediator dan stabilitator bagi keamanan kawasan tersebut, termasuk diantaranya tetap kita menjunjung tinggi saling menghargai antara satu negara dengan negara yang lain di kawasan ASEAN ini. Ya, baik. Tapi Pak Aceh, ini kalau kita lihat secara keseluruhan, ini sebenarnya bagaimana dampak keterlibatan Indonesia ini terhadap citra diplomatiknya Pak, dengan di kawasan ASEAN maupun juga global seperti yang disampaikan tadi, apakah ada kemungkinan bahwa Indonesia akan membawa isu ini ke PBB nantinya di bulan September nanti, ini seperti apa Pak? Saya kira kalau kita bisa menyelesaikan secara organisatoris di tingkat ASEAN, tentu itu lebih baik ya. Karena memang selama ini ASEAN selalu menjadi jangkar stabilitas kawasan yang tidak menjadi selalu membawa ke fora internasional ya. Nah, jadi dari berbagai, karena sekarang ini ketuanya adalah Malaysia, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, tentu mekanisme untuk bisa menyelesaikan tersebut
misalnya bisa dilakukan melalui masukan kepada Perdana Menteri Malaysia sebagai ketua ASEAN, dan saya kira itu juga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ya kepada Perdana Menteri Malaysia yang dilakukan pada 3-4 hari yang lalu gitu ya. Selain bahwa tentu jika persoalan ASEAN ini kan juga bisa kita bicarakan secara bersama-sama dengan melakukan inisiatif menggalang kekuatan negara-negara lain di ASEAN gitu ya, untuk sama-sama ikut serta dalam menyelesaikan bagaimana jangan sampai terjadi kekerasannya itu merembet pada wilayah lain. Ya. Baik. Tapi sejauh yang kami amati, ya, kami optimis bahwa penyelesaian damai dengan cara dialog itu sudah dilakukan dengan sangat baik ya. Yang kita tahu misalnya kemarin sudah ada pertemuan secara khusus antara Perdana Menteri sementara Thailand yaitu Bumtam Wechachai dan Perdana Menteri Kamboja yaitu Han Manet Hun Manet, dan ini saya kira langkah yang baik dari inisiatif yang cepat yang dilakukan oleh Malaysia sebagai ketua ASEAN. Baik. Jadi saya kira lebih baik penyelesaiannya bisa dilakukan di tingkat ASEAN. Baik. Baik. Dari pandangan Pak Aceh nih sebagai Gubernur Lemhanas, tapi bagaimana Anda melihat ini peran ASEAN observer team ini Pak dalam menengahi konflik antara kedua negara ini Pak? Ya, sejauh yang kami monitor ya. Dari konflik antara ASEAN, antara Thailand dengan Kamboja ini, tentu kita bisa lihat ya, memang tidak ada yang bisa menjamin bahwa konflik antara ASEAN, antara Thailand dengan Kamboja ini akan selesai sampai di sini. Yeah. Karena pasti klaim-klaim atas perbatasan tersebut juga masih bisa saja terjadi gitu. Nah karena itu salah satu hal yang perlu terus kita dorong adalah bagaimana penyelesaian pada hukum internasional ya, dan itu diterima oleh kedua negara. Baik. Itu dapat disepakati, dan itu kemungkinan dan seharusnya itulah yang kemudian mengikat ya, melalui forum ASEAN ini baik Thailand maupun Kamboja mau menerima apa yang menjadi ketetapan di dalam hukum internasional mengenai perbatasan antar negara itu gitu. Walaupun tentu dalam beberapa hal ya kita tahu kasus perbatasan ini ternyata memang pernah diangkat dalam keputusan Mahkamah Internasional di tahun 2000 gitu ya, di mana Joint Boundary Commission juga telah menyepakati terkait dengan konflik perbatasan itu. Baik. Tapi intinya saya kira stabilitas kawasan ini harus sama-sama kita jaga. Indonesia memiliki peran yang sangat penting untuk bisa memastikan hal tersebut ya, dengan cara terus melakukan dialog antar negara maupun melalui pertemuan-pertemuan antar menteri di ASEAN untuk bisa memastikan supaya stabilitas kawasan ini tetap bisa terjaga dengan baik. Baik, kita harapkan bersama itu dapat terjadi dengan lancar. Pak, saya sedikit beralih ini Pak, ada selain konflik antara Thailand dan juga Kamboja, ini kan juga kita sedang sedikit membahas terkait dengan konflik antara Israel dan juga Palestina, di mana Menlu RI ini menyampaikan Indonesia memberikan apresiasi kepada Perancis dan juga Inggris atas keputusan mereka untuk mengakui Palestina. Nah, ini Pak yang menjadi pertanyaan saya adalah apa latar belakang politik dan juga diplomatik di balik rencana Inggris dan Perancis ini yang akhirnya ikut mengakui kedaulatan Palestina ini Pak? Ya, tentu kita patut sambut dengan baik ya sikap politik dari Inggris dan Perancis yang mengakui Palestina sebagai negara, gitu ya. Karena memang sebelumnya kan
sebagian besar dari negara-negara Eropa itu tidak mengakui keberadaan Palestina sebagai state, sebagai sebuah negara dan menjadi bagian dari anggota PBB. Nah, pengakuan atas Palestina sebagai sebuah negara oleh negara besar seperti Inggris dan Prancis ini tentu akan menjadi modal bagi upaya kita yang selama ini Indonesia cukup penting sekali ya menggalang kekuatan internasional agar Palestina menjadi negara yang berdaulat dan diakui oleh negara-negara lain dan menjadi bagian dalam keanggotaan PBB. Ya, maka kita harapkan tentu nanti pada sidang tahunan PBB, ya, penggalangan kekuatan untuk menjadikan Palestina sebagai negara yang berdaulat dan diakui sebagai negara yang memiliki teritorial yang legal gitu, itu bisa dipastikan pada sidang tahunan PBB yang dilaksanakan pada bulan September yang akan datang gitu ya. Baik. Nah, tentu ini semua kan juga prosesnya sudah mulai dilakukan dari sekarang. Presiden Prabowo kan sudah pernah menyampaikan juga bahwa kita akan juga mengakui solusi two-state solution. Kita bisa mengakui Israel sebagai sebuah negara asal dia juga harus mengakui Palestina sebagai sebuah negara gitu. Jadi itu penyelesaian damai. Karena itu apa yang terjadi dengan konflik di Gaza maupun pengakuan Palestina, pengakuan Israel terhadap pendudukan terhadap tepi barat, ini harus segera diserahkan kepada otoritas pemerintah Palestina yang saat ini berada di tepi barat. Jadi saya kira dengan diakuinya Palestina sebagai sebuah negara oleh otoritas negara seperti Palestina, seperti Inggris dan Prancis, juga dan juga misalnya Kanada, tentu ini sangat menggembirakan buat upaya kita untuk memastikan agar Palestina yang selama ini mengalami penderitaan akibat serangan dari Zionis Israel itu bisa dihentikan gitu. Baik, Pak Aceh, mungkin ini terakhir Pak Aceh, sebenarnya apa yang dapat terus dilakukan oleh negara kita Indonesia ini untuk dapat terus memberikan dampak positif dan juga dapat mendukung terjadinya perdamaian di seluruh negara, tidak hanya di Thailand, Kamboja, kemudian Palestina, Israel, kemudian juga ada di Ukraina dan juga Rusia ini. Ya, Indonesia sekali lagi memiliki peran yang penting ya untuk turut serta, karena ini kan sebetulnya juga kewajiban dari konstitusi kita gitu ya, turut serta untuk menciptakan ketertiban dunia. Selain bahwa memang dengan posisi Indonesia yang menganut politik bebas aktif, itu memungkinkan bagi kita menggalang kekuatan tanpa memiliki pretensi untuk bergabung kepada salah satu blok kekuatan dunia. Kan doktrin Presiden Prabowo jelas sekali. Satu lawan, satu musuh terlalu banyak, 1000 sahabat atau 1000 kawan terlalu sedikit. Itu artinya apa? Bahwa bagi Indonesia prinsip dasarnya adalah bagaimana kita membangun kerjasama internasional itu harus dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memastikan bahwa perdamaian dunia itu menjadi prasyarat bagi upaya kita untuk menciptakan kesejahteraan bukan saja di negara kita, tetapi juga di seluruh dunia. Gitu. Nah, karena itu Indonesia dengan doktrin politik luar negeri bebas aktif ini menjadi satu kekuatan buat kita untuk terus bisa menggalang kekuatan dunia ya, agar jangan sampai terjadi konflik ya, baik konflik antar negara maupun konflik yang disebabkan karena perebutan sumber ekonomi gitu ya.
Ini yang terus harus kita jaga. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Lemhanas Pak Aceh Hasan Syadzili ini sudah berbagi informasi sama-sama kami di teras Istana sore hari ini. Salam sehat selalu Pak Aceh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah demikianlah teras Istana sore hari ini. Akhirnya saya Tengku Fajri mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.